البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Al-Jinayat, yakni kejahatan yang berkaitan dengan membunuh, melukai dan semisalnya. Pada pertemuan telah lewat, semuanya beliau bab tentang masalah qasamah. Qasamah itu bersumpah 50 orang. Ini apabila ada orang yang terbunuh tapi tidak diketahui siapa yang bunuh, tapi ada tanda-tanda yang namanya laus, yakni tanda-tanda atau perkiraan bahwa yang bunuh adalah fulan-fulan, orang ini atau kampung ini dan sebagainya. Maka di situ bersumpah 50 orang dari orang yang minta darahnya, ataupun demikian juga orang yang dituduh bersumpah 50. Sudah lewat bahasanya. Berikutnya bab yang dibawa oleh beliau berikutnya, bab kita ahli bagi, bab diperanginya orang yang melakukan pemberontakan, ya, untuk mudahnya memaknakan. Disebutkan oleh yakni Al-Imam As-San'ani di Subul Salam, maknanya al-baghyu dari bagoh, ala wa dhalama, tinggi dan mendolimi, wa adila anil haq, berpaling dari kebenaran. Dan dia mempunyai makna yang banyak. Adapun dalam bab ini ya adalah disebutkan seorang yang dituduh atadi ala haqi imam al-muslimin, yakni ta'adi, merusak atau membahayakan dari haknya imam muslimin, fil khuruj, dari memberontak, ala antaatihi, dari ketaatan padanya. Ini memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, itu makna bungkoh. Jadi memerangi orang-orang yang memberontak kepada pemimpin. Ya demikian. Disyariatkan hal demikian ini sudah dalam Al-Qur'an juga, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, ayat 39. Wa in ta'ifatani minal mu'minin aqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok orang yang beriman, mereka berperang, maka damaikanlah keduanya. Fa in bagat ihdahuma, apabila memberontak, melampaui batas salah satunya alal ukhra, atas yang lain, atas yang benar, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang dia itu berontak, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Demikian juga sunnah, demikian juga ijma dari kaum muslimin. Berikutnya hadis, ya pertama hadis yang pertama, hadis nomor 1190. Ani bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna, barang siapa yang membawa silah, senjata atas kami, ini barang siapa yang yakni menodongkan senjata kepada kita, kepada kami, kepada kaum muslimin, falaysa minna, maka tidak termasuk dari kami. Boleh Imam As-San'ani di sini murad laisa ala tariqatina wa hadina, ya tidak di atas jalan kita, demikian juga hadina, petunjuk kita. Ya, barang siapa yang menodongkan senjata kepada kita, maka tidak di atas petunjuk kami, demikian. Bukan berarti kafir, tidak. Ya demikian. Fa inna tariqatahu sallallahu alaihi wasallam nasrul muslim, karena jalannya Nabi itu adalah menolong kaum muslimin, ya, dan memerangi musuh muslim, kan itu. Bukan malah memberontak kepada kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin. Ini menunjukkan haramnya untuk memberontak kepada pemimpin yang sah. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Berikutnya hadis nomor 1191. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man kharaja an ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, ini ketaatan kaum mukminin, ketaatan kepada imam kaum mukminin, wa faraqal jamaah, dan berpisah dari jamaah kaum muslimin, wa mata, dan kemudian dia mati, barang siapa yang berontak dan dia mati, famitatuhu,
mitatun jahiliyatun, maka kematian dia adalah seperti keadaan ya kematian orang jahiliyah gitu. Bukan berarti najis, tidak, bangkai dan sebagainya, tidak. Sebenarnya mengerti dengan maitah, ini bangkai, ini tafsir orang-orang yang salah ya. Maka matinya adalah seperti keadaan kematian orang jahiliyah, menunjukkan bahwa itu suatu yang haram memerintah. Akhrajahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Dulu ada sama 1192. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sekali Imam Muslim di sini qalat beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu tanda bahwa yang benar itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan saya mengatakan kalau kita bersama kita di saat itu kita wajib menolong Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi waktu itu perbedaan ijtihad yang menghadapi Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Nabi mengatakan sudah masuk tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqtulu Ammaran al-fi'atu al-baghiyatu. Yang membunuh Ammar adalah kelompok yang memberontak bagian. Dan waktu itu Ammar bersama dengan siapa? Bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai sebagian sahabat mengawasi, ini Ammar dengan siapa ini? Ternyata dengan Ali bin Abi Thalib. Berarti yang membunuh adalah siapa? Muawiyah ini dan pasukannya radhiyallahu anhum ajma'in, dan itu adalah fi'ah baghiyah. Wala alam demikian. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi Muslim, bukan dari Imam Muslim. Bukan dari Imam Muslim, bukan dari Imam As-Sunani di Subul Salam. Apakah berarti Muawiyah tidak tahu hadis ini? Beliau tahu. Paham, dia tahu hadis ini. Ya. Tetapi disebutkan dia mempunyai takwil yang lain. Disebutkan di sini dalam 1192. Ketika mendengar Muawiyah di sini, iya. Wa inna ma qala Muawiyah mengatakan, qatalahu man ja'a bihi. Yang membunuhnya adalah orang yang bersama dengan dia, orang yang datang bersama dengan dia. Malah Muawiyah menjawabnya gitu, yakni yang membunuhnya dia itu adalah yang bersama dengan dia, yang mengajak dialah, itulah yang kemudian buat dia itu terbunuh. Bagaimana ditakwil pada mana itu? Yang mengatakan seperti itu. Jadi akhirnya yang bunuh ya ini Ali sendiri, karena yakni Ammar bin Yasir bersama dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. yakni dia mengatakan qatalahu man jabi, yang membunuhnya adalah orang yang bersama dengan dia, yang membawa dia ke peperangan itu, itulah yang membunuhnya, gitu malahan. Padahal jelas kita membacanya itu yang membunuh dia itu adalah kelompok yang bughah, kan itu. Demikian. Akhirnya Amr bin As yang menjadi pasukan yang Muawiyah sendiri mengatakan, kalau demikian Pak Rasulullah SAW qatala Hamzah. Kalau demikian berarti Rasul yang bunuh Hamzah berarti. Karena Hamzah waktu itu radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi. Nabi lah yang bawa Hamzah untuk berperang di perang Uhud kan itu. Jadi ucapan Muawiyah ini adalah salah. Ini juga menunjukkan tentang adanya bughah ya bagi Rawi Muslim. Dulu ada sama 1000, ya ini panjang kalau mau cerita ini. Ada sama 1193. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif sekali, lemah sekali. Ibnu Hajar sendiri mengatakan di situ ada Kautsar bin Hakim matruk, ya tertolak, dhaif ini. Qala, dari para ulama menggunakan hadis ini ya sebagian untuk beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tadri ya ibna ummi abd, apakah kamu tahu wahai anaknya Ibnu Abd, yakni Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kaifa hukmullah fi man bagha, bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memberontak min hadhil ummah, dari umat ini? Qala, maka berkata Abdul bin Mas'ud, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi mengatakan, la yujhazu ala jarihiyah, semua oleh Imam As-Sunani, yakni la yutamam, yakni tidak disempurnakan pembunuhan orang yang terluka di antara mereka. Yakni kalau kemudian ada yang terluka dari pasukan pemberontak itu tidak disempurnakan, jangan dibunuh. Kalau terluka jangan dibunuh. Ala jariha, atas orang yang terluka darinya. Wala yuqtal asiruha, jangan dibunuh yang menjadi tawanan. Berbeda kalau menghadapi orang kafir, tawanannya boleh dibunuh. Wala yutlaq haribuha, jangan dicari yang lari, jangan dikejar. Wala yuksamu fayuha, jangan dibagi rampasan perangnya. Ini fay itu rampasan perang sebelum perang. Tidak ada peperangan, kemudian ada
harta yang dirampas, itu namanya faid. Rawal Bazar, diriwayatkan oleh Imam Bazar wal Hakim dan Hakim wasahu fawahima, dan dia mensahihkan, Hakim mensahihkan dan itu wahim. Ya rancu dia, salah dia. Di Nabi isnadi, karena di sanadnya ada Kautsar Ibnu Hakim dari disebutkan. Kautsar Ibnu Hakim bahwa matruk, dia itu tertolak. Dhaif berarti. Kemudian hadis nomor 1194 wasahan Ali, dan sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena beliaulah yang menghadapi waktu itu ya Al-Bughah radhiyallahu anhu majma'in. Sahih bahwa Ali bin Abi Thalib ya telah sahih dari Ali bin Abi Thalib min turukin, dari beberapa jalan nahwu semisalnya mauqufan, ya ini ucapan beliau Ali bin Abi Thalib, dan disebutkan adalah sahih. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah wal Hakim dan Hakim. Ya. Hukum tadi, permasalahan tadi. Tidak dibunuh atau terluka. Ya, demikian. Berikutnya hadis nomor 1195 yang terakhir di bab ini. Wa an Arfajah bin Syuraih, dari Arfajah bin Syuraih radhiyallahu anhu, di sini sahih. Kalau beliau mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man atakum, barang siapa mendatangi kalian, ya maksudnya adalah mau memberontak. Wa amrukum jami'un, dan perkara kalian adalah berkumpul, tidak ada perpecahan. Yuridu ayyufarriqa jama'atakum, ingin untuk memecah belah jamaah kalian. Faqtuluhu, maka bunuhlah dia oleh kalian. Nah, di sini berarti kalau ada imam yang pertama kemudian ada imam yang kedua, maka bunuh yang kedua. Seperti umpamanya LDI punya imam, nanti Ikhwan Muslimin punya imam, DITI punya imam, maka harus dibunuh semua, kan demikian. Hadis ini jelas, ya. Kalau berarti ada imam berikutnya dibunuh, harus dibunuh. Ini perintah dari Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa imamah mereka batil semuanya. Ya, tidak ada itu pimpinan-pimpinan itu batil semua. Ya, sesat semua. Akhrajahu Muslim, mengeluarkan Imam Muslim. Ya, karena kalau kemudian itu benar, harus dibunuh oleh yang pertama, harus bunuh yang kedua, yang ketiga juga. Ya, dengan jelas sekali. Bahwa ada kemudian banyak imam, double imam itu menunjukkan mereka adalah batil, jelas. Maka di sini jelas permasalahan ini, ya. Dan di situ ada pembagian beberapa ini tentang orang yang kharijin, yang ini yang memberontak. Ada yang mereka itu menggunakan ya tidak ada takwil sama sekali. Imtana'u min ta'ati. Ini keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Tapi tidak ada dalil sama sekali, tidak ada takwil, tidak ada. Maka ini adalah quta'ut thoriq, ini para begal. Begal itu kan dia tidak ikut aturan itu. Ya, ini maka ini bukan dikatakan apa bughah yang sebenarnya. Kemudian ada juga yang tadi yang dia itu adalah memberontak. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan juga untuk membunuh orang-orang Khawarij. Ainama lagi tumuhum, dimanapun kalian menjumpai mereka orang Khawarij, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim, sungguhnya di dalam pembunuhan mereka itu, membunuh mereka itu ajrun, ada pahala indaullah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liman qatalahum yaumil qiyamah, untuk orang yang memerangi mereka pada hari kiamat. Nah, ini ada keutamaan memerangi orang-orang Khawarij. Ya, demikian juga disebutkan tidak boleh, disebutkan di sini tidak boleh membunuh anak-anak perempuan, demikian juga anak-anak kecil di antara mereka, kecuali kalau mereka kemudian bersama dengan pasukan mereka tersebut. Bagaimana kalau kemudian ada orang punya pemikiran Khawarij tapi tidak memberontak? Ada qaumun ra'ya Khawarij, ada suatu kaum menampakkan pemikiran Khawarij, walam yakhruju, tapi tidak memberontak dari imam, sebutkan tidak dibunuh. Ya, la yahilu bidzalika qatluhum, tidak halal untuk membunuh mereka karena mereka tidak memberontak, walaupun tetap kemudian diperingatkan dan sebagainya, bahkan mungkin dihukum dan sebagainya. Bagaimana ghanimah mereka? Ya tidak boleh diambil. Demikian juga yakni perempuan mereka tidak boleh untuk ditawan karena mereka masih kaum muslimin. Kemudian apakah mereka disolatkan? Kalau mati disebutkan disolatkan, hukumnya masih seorang muslim. Walaupun Imam Ahmad berpendapat tidak disolatkan untuk memperingatkan mereka, ya, untuk memperingatkan mereka.
Kemudian disebutkan idza tadda qaumun fadluhu amwalan. Ya. Apabila mereka ini murtad, kemudian menghancurkan, menghilangkan harta-harta, maka disebutkan di sini apabila mereka menjadi orang-orang yang sudah kafir, maka seperti apa? Seperti orang-orang kafir, demikian. Kemudian disebutkan wajib untuk menunjuk pemimpin, ya, dan itu adalah jelas untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuan. Kemudian bagaimana menunjuk imam, disebutkan dengan apa? Dengan musyawarah para orang-orang punya ilmu, ataupun istikhlaf, menunjuk orang setelahnya, ataupun musyawarah di antara kaum muslimin, yang demikian. Kemudian juga kalau memang di situ dengan memberontak menjadi pemimpin yang sah, yang kita harus taat juga. Kemudian syarat imam yang itu disyariatkan disebutkan yaitu laki-laki, merdeka, balik, berakal, muslim, adil, mujtahid, ini yang bagus ya. Kemudian badannya itu adalah sehat, pandai dalam berperang. Quraisy dia adalah orang Arab Quraisy, demikian. Itu yang afdol. Kemudian disebutkan bagaimana apabila pemimpinnya itu kafir sampai kafir. Apakah harus memberontak? Disebutkan apabila tidak punya kemampuan, haram. Ya, demikian juga kalau kemudian tertumpah darah yang kemungkinan sangat banyak, juga tidak boleh untuk memberontak. Paham? Ya, demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.